Today is very special because Unicorn invite someone that can change another else, Bapak Ibu. Bisa merubah banyak sekali orang. Beliau terlahir mungkin tidak sempurna sama seperti kita. Tapi beliau adalah seorang motivasi sejati, Bapak Ibu. He is a motivational speaker. Dan beliau datang ke sini ingin membagikan kata-katanya, inspirasi-inspirasi dari beliau agar hidup kita semua di ruangan ini bisa sama-sama berubah menuju arah yang lebih baik. Bapak Ibu, tanggalkan gelar Anda, buang ego Anda, rendahkan hati Anda, Bapak Ibu. Siapapun Anda malam hari ini, profesi apapun Anda, berapapun harta yang Anda punya, lupakan dulu, Bapak. Kita akan belajar dari seorang yang sangat-sangat luar biasa. Untuk itu, kita panggil dengan standing applause. Seorang yang luar biasa, jauh-jauh dari Australia. Please welcome Nick Vujicic. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Well, this is my good friend Agus Gunawan. Oh, ini teman saya Agus Gunawan. And I've known Agus for 3 years now. More than 3 years. More? Saya sudah kenal Pak Agus Gunawan ini lebih dari sekitar 4 tahun. And he was the first person who told me, Nick, you have to come to Indonesia. Saya adalah orang yang pertama yang berkata kepada dia, Nick, engkau harus datang ke Indonesia. Now, yeah. This is my third time to Indonesia. Ini adalah yang ketiga kalinya saya ke Indonesia. I want to thank you all for your love. Saya mau berterima kasih untuk kasih saudara semua. And we're just setting something up here. Dan kita sedang nyetel sesuatu di atas meja ini. For a bit of a surprise. Untuk sedikit surprise. But I want to tell you all that I am very, very happy to be here. Tapi saya mau memberitahu kepada saudara semua bahwa saya sungguh berbahagia ada di sini. And I hope that my life can be motivating to you. Dan saya berharap supaya kehidupan saya ini bisa memberikan motivasi buat saudara. Thank you. Terima kasih. You know, many people see a man without arms and legs. Saudara-saudara, banyak orang melihat orang yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki. And they say, how come he can smile? Dan mereka bertanya bagaimana bisa dia bisa tersenyum atau tertawa. How come he's so happy? Bagaimana engkau bisa berbahagia? You know, when doctors first saw me, Ketika dokter pertama kali melihat saya, no one had any idea what kind of life I was going to live. mereka tidak pernah berpikir kehidupan bagaimana yang akan saya hidupi. The doctors told my parents that maybe he can't walk. Dokter memberitahu kedua orang tua saya bahwa saya tidak akan pernah bisa berjalan. But today I'm walking. Tetapi hari ini saya berjalan. You see, one of the first principles in life that I want to teach you today Saudara, salah satu prinsip di dalam kehidupan yang saya mau ajarkan kepada saudara is that you don't know what you can achieve until you try. adalah saudara tidak akan pernah tahu bagaimana saudara mencapainya sebelum saudara mencobanya. And today I want to talk about the limitations that each and every one of us have. Hari ini saya mau berbicara tentang keterbatasan yang dimana kita semua memiliki keterbatasan itu. And how you can turn your weaknesses into your strength. Bagaimana engkau bisa mengubah kelemahan itu menjadi satu kekuatan. You
You see, many people see my disability, Saudara, banyak orang melihat kecacatan saya ini. but I believe fear is the biggest disability of all. Tetapi saya percaya ketakutan itu adalah kecacatan yang terbesar dari semua kecacatan yang ada. And if you're too scared to try to achieve, Kalau saudara terlalu takut untuk mencoba, untuk mencapai sesuatu, you will never achieve. engkau tidak akan pernah mencapainya. And this evening, I want to share with you some key principles about life. Dan di sini saya mau membagikan kepada saudara beberapa kunci-kunci, prinsip untuk kehidupan. Values and attitudes towards life. Nilai dan sikap-sikap tentang kehidupan. I'm the president of 2 organizations. Saudara, saya ini adalah presiden dari 2 organisasi. And one of them I call attitude is altitude. Satu organisasi itu saya sebut attitude is altitude. Jadi sikap itu adalah menentukan ketinggian Anda. Your attitude will determine your altitude. Karena sikap pribadi Anda itu menentukan seberapa tingginya Anda. But before we get into any more, Tetapi sebelum kita masuk ke sana, I have to tell you a couple funny stories. saya mau cerita beberapa cerita lucu dulu. Now, first of all, I see that you're taking notes down. Do we need some lights so you can take better notes? Saudara, saya melihat saudara itu membawa buku mencatat. Mungkin lebih baik lampunya dinyalakan supaya saudara bisa mencatat. Yeah, can we Ya, turn on lebih some baik. lights, please? Tolong lampunya dinyalakan. Because I encourage you to take notes while I'm speaking. Karena saya mendorong saudara untuk mencatat ketika saya berbicara. Because you can get pumped up so much from a speaker, Karena saudara bisa terbangun sekali ketika saudara mendengar perkataan-perkataan ini. and then you go home and people ask, how was it? Tetapi ketika engkau pulang dan ditanya kepada orang, bagaimana pertemuan tadi? It was so good! Oh, itu bagus sekali. Well, what did he say? Apa yang dia katakan? I forgot. Aku sudah lupa. But it was so good! Oh, bagus sekali. You know, scientifically, it has been proven Saudara, secara ilmu pengetahuan itu sudah dibuktikan that if you write down while you hear, there's an 80% better chance that you remember. kalau saudara mencatat dan menulis apa yang saudara dengar, itu saudara memiliki kesempatan 80% untuk saudara mengingatnya. So, you see my life, Saudara lihat kehidupan saya, and you see my little foot here. saudara lihat kaki saya kecil. This is my little drumstick. Ini adalah paha ayam yang kecil, Ayam, chicken. my little chicken. Ayam Because kecil. my dog sometimes thinks it's chicken. Karena anjing saya pikir ini paha ayam. And he comes up and he goes, he bites it and I have to hit him in the head. Dan kadang-kadang anjing saya itu datang dan menggigitnya sehingga saya harus menendangnya di kepalanya. And so with my 2 toes, Jadi dengan 2 jari saya ini, I've learned how to write, saya belajar bagaimana bisa menulis. and I can type now 43 words a minute on a normal computer. Saya juga bisa mengetik 40 kata dalam 1 menit di komputer. I've done a double degree in accounting and financial planning within a span of 3 years. Saya menyelesaikan double sarjana 1 dalam waktu 3 tahun. I'm a professional motivational speaker, Saya ini adalah pembicara motivasi yang profesional. speak to many businesses and CEOs, Saya sudah berbicara di banyak perusahaan-perusahaan dan CEO. and at the right places I do share about my faith. Dan di beberapa tempat saya juga membagikan tentang iman saya. And so I've spoken to many people, Jadi saya sudah berbicara di hadapan banyak sekali orang. and many people all around the world have been encouraged by my story. Dan banyak sekali orang di seluruh dunia ini sudah dikuatkan melalui kesaksian saya. The poor, Nepal. the rich, Oh, sorry. Ah. Yang miskin, yang kaya. the poor, the rich, Yang miskin dan yang kaya. the able, the disabled, Yang sempurna, yang cacat. the Hindu, Christian, Muslim, Hindu, all Kristen, religions. Muslim, semua agama. They can see that there's a strength in me. Mereka bisa melihat bahwa ada kekuatan di dalam diri All saya. people are encouraged. Dan semua orang bisa dikuatkan. And I love all people. Dan saya mengasihi semua orang. And I believe that each human being has a value.
Dan saya percaya setiap manusia itu memiliki suatu nilai. And that's why I love what I do. Dan itu sebabnya saya menyukai apa yang saya kerjakan ini. Because I'm able to bring people hope Karena saya bisa membawa pengharapan bagi banyak orang. and encourage them to the hope that I found. Dan menguatkan mereka kepada pengharapan yang sudah saya temukan. You know, when someone inspires you, Saudara, kalau ada seseorang yang memberikan saudara inspirasi, I know my first question saya tahu pertanyaan pertama. is, well, who inspired you? Pertanyaannya adalah siapa yang memberi saudara And inspirasi? many people ask, well, how did you get out of your depression? Dan banyak orang juga bertanya, Nick, bagaimana caranya engkau keluar dari depresi itu? The first thing I want to talk about is perspective. Dan yang pertama yang saya mau katakan adalah perspektif. Perspektif. You know, when people see me, it's the way that you look at your life. Saudara, ketika orang melihat diri saya, itu seperti bagaimana caranya engkau melihat kehidupanmu. And I love it when people see me for the first time. Dan saya senang sekali melihat orang-orang yang melihat saya untuk pertama kalinya. They have an interesting view on my life. Mereka memiliki pandangan yang menarik tentang kehidupan saya. Oh, poor boy. Oh, anak yang kasihan. But they don't know that I'm maybe more happy than them. Mereka tidak tahu kalau saya ini lebih bahagia daripada mereka. You know, Saudara tahu itu? it is possible to be complete on the outside but still broken on the inside. Karena adalah sangat mungkin kalau saudara secara luarnya saudara komplit tetapi di dalamnya bisa hancur. And I want you to know that it is possible Dan saudara, saya mau saudara tahu bahwa ini sangat mungkin. to be incomplete on the outside but complete on the inside. Walaupun di luar tidak komplit tetapi di dalam itu komplit. You know, when kids see me for the first time, Saudara, ketika anak kecil melihat saya untuk yang pertama kalinya, they go, "Mommy, look! mereka berkata, Mami, lihat What happened to that man?" apa yang terjadi di orang itu. And there was this one girl one day. Suatu hari ada anak kecil wanita. She must have been watching movies about aliens or something. Dia pasti baru selesai nonton film tentang alien. Because she looked at me and she's like, Ketika anak kecil itu melihat saya itu wajahnya dia kaget. "Mommy, look! Mami, lihat It's an alien!" ada alien. And so I went, "Rah!" Jadi saya takuti dia. "Hah!" Anak kecil itu teriak. And I'm running after saying, "I'm gonna eat you." Dan saya kejar dia sambil berkata, aku akan makan kamu. You know, I love tricking adults as well. Saudara, saya juga suka menggoda orang dewasa. You know, I was on an airplane one day Satu hari kami ada di pesawat. and I always hope for a spare seat next to me. Dan saya selalu berharap supaya ada kursi yang kosong di sebelah saya. So then I can stretch my legs more. Sehingga saya bisa menjulurkan kaki saya lebih panjang. But you know the overhead compartments where you put your bags up? Saudara tahu ada tempat penyimpanan tas kabin yang di atas itu? My friends put me up there. Teman-teman saya taruh saya di atas itu. It was my idea. Karena itu ide datang dari saya. I wanted to scare someone. Saya mau mengejutkan beberapa orang. So they put me up there and closed the door. Jadi mereka taruh saya di atas dan tutup pintunya. And then this guy came to put his bag up. Dan ada orang datang mau taruh tasnya di atas. And he's coming. Dan dia datang. And he then opens the door. Dan dia membuka pintu itu. And I go, boom! Dan saya lihat, buh. And he's like, woo! Dia kaget, sambil So loncat. funny, man. Lucu sekali saudara-saudara. You know, I was in a car one day. Saya ada di suatu mobil suatu hari. And this is so funny. Dan ini lucu sekali. So funny. Lucu sekali. Lucu sekali. So funny. I was in a car one day. Saya ada di suatu mobil suatu hari. And when you see me from outside of the car, Kalau saudara melihat saya dari luar mobil itu, you don't see that I have no arms, no legs. engkau tidak bisa melihat bahwa saya tidak punya tangan dan tidak punya kaki. You just see my beautiful face. Engkau cuma bisa melihat wajah saya yang ganteng ini. Terima kasih, terima kasih. Thank you, thank you. But we're at the traffic lights one day. Tetapi waktu kami berhenti di perapatan lampu merah suatu And hari, this car came next to me.
Dan mobil ini berhenti di samping. And don't worry, I wasn't driving. Dan jangan khawatir saudara, saya tidak nyetir kok. But she looks at me, Dan dia melihat kepada saya. and I look at her. Saya melihat gadis itu. She looks at me, Gadis itu lihat saya. and I get the seatbelt in my mouth, Dan saya mencopot seat belt itu dengan mulut saya. and I loosen it, Dan saya melepaskannya. so then I can freely move. Sehingga saya bisa dengan bebas bergerak. She's looking at me. Gadis itu melihat Now kepada remember, saya. Dan ingat, all she sees is my head. apa yang dia bisa lihat hanya kepala saya saja. And so all I did Jadi apa yang saya lakukan was this. hanya ini. And she must have thought my head did a 360-degree turn. Dia pasti pikir bahwa kepala saya bisa muter 360 derajat. Her face, Wajahnya, it was so funny. wah itu lucu sekali. I loved it, man. Oh, saya suka I sekali was itu. laughing so hard. Wah, saya ketawa keras sekali. I thought she was gonna drive through the red light to get away. Saya sampai pikir dia pasti akan terus jalan walaupun lampunya masih merah. But I tell you, man, Tetapi saya beritahu saudara, I love life. saya menyukai kehidupan. I can laugh. I can laugh. Saya bisa tertawa. I swim. Saya juga berenang. I golf. Saya main golf. I fish. Saya mancing. And I just got up on my first surfboard 11 weeks ago. Dan baru saja saya main selancar, saudaraku, 11 minggu yang lalu. Yeah. Ya, I love the beach. I love the beach. saya suka sekali di pantai. I was sitting on the beach one day, Saya duduk di pantai suatu hari. and I had my little chicken drumstick under the sand. Dan saya menyembunyikan paha ayam saya yang kecil ini di bawah pasir. And I was sitting here, Dan saya duduk di sini. and someone came up to me. Dan seseorang datang kepada saya. And she must have thought that I had my hands inside my shirt. Dan gadis ini pasti pikir bahwa saya sedang menyembunyikan tangan saya di dalam kemeja saya. Because she said, wow. Dan dia berkata, wah, I said, what? apa? She said, that's amazing. How long did it take you to bury your legs in the sand? Wow, berapa lama waktunya yang kau butuhkan untuk membenamkan kakimu ke dalam pasir? And I said, a long time. Dan saya berkata, lama sekali. Lama sekali. A long time. And so she walked off. Dan kemudian dia meninggalkan saya. I waited for her to look back. Saya menunggu dia menoleh ke belakang. She looks back. Dia menoleh ke belakang. I start walking like this. Saya mulai jalan seperti ini. So funny. Lucu sekali. Yeah. Anyway, I want to show you really quickly. Oke, saya mau menunjukkan kepada saudara dengan cepat. I have a drum machine up here. Saya punya